Selamat datang di Will Talks, podcastnya Dunia Sandang. Jangan lupa komen dan subscribe channel Dunia Sandang. Halo Om Kiki. Halo Om. Ya, mungkin bisa perkenalan diri dulu ya. Jadi kita hari ini kedatangan tamu Om Kiki Ulti Glok. Gluk. Coba mungkin kita kenalin sama teman-teman di ini dulu. Mungkin background Om Kiki gimana, Oh ya dan sebagainya. Nama saya Rizky. Ya, Kalau anak-anak manggilnya Kiki. ya. Terus background kalau sekolah mah sekolah desain namanya. Oke. Sekolah desain hanya sekarang status tukang sablon. Oke. Nah, terus saya dari 2013 sampai 2019 akhir tuh ngembangin plugin Photoshop buat Ya. bisa warna. Ah, Jadi dari 2020 awal atau Januari saya udah rilis ah. plugin pisah warna atau software pisah warna. Nah, itu yang mau kita kupas tuntas hari ini. Itu Iya. yang keren ya, karena software ini tuh kan membantu banget ya bagi Iya. orang-orang desain ataupun orang-orang sablon itu kan sebenarnya yang memegang peranan itu pecah warna tersebut kan. Iya, 80% katanya. 80% ya. Katanya. Nah, jadi si software pecah warna ini tuh sebenarnya berkoneksi dengan Adobe Photoshop, Iya, merupakan plugin ya. plugin. Oke. Nah, jadi motivasi Om Kiki waktu mau bikin ini tuh kenapa dulu nih? Awalnya mungkin saya nih user dari software made in luar. Oh, Saya beli dulu oke. 4,5 juta. Ya, Beli karena saya memang dulu nggak bisa pisah warna manual. oke. Pakai itu kurang puas, taunya jadi bisa ngerti istilah-istilah. Oh ternyata yang saya dulu browsing itu nggak ada karena salah kata kunci, sedangkan di software itu ada kayak simulated color itu tuh. Ah, Dulu orang kita nyebut spot color, padahal spot color itu vektor, blok-blokan. Di oh, browsing ya keluar blok-blokan gitu. Begitu saya browsing simulated color banyak tuh, mulai nggak banyak sih, sedikit terbatas lah, mungkin hanya 5 gitu. Ininya literatur apa maksudnya referensi online gitu, mulai belajar manual lebih puas daripada hasil yang software kan. Terus tapi karena kita ngejar waktu, dulu tim saya banyak nih Pak ceritanya, sampai 3 lain gitu ceritanya. Kalau sehari harus 9 desain, subuh ketemu subuh tuh baru selesai. Jadi mulailah Intinya memikirkan di mana dulu ada kendala produksi sendiri, pecah warna itu menjadi kendala kendala, bagi ya. bagi orang sablon, bagi pengusaha sablon menurut Mas Kiki. Jadi Om Kiki coba untuk mempersimpel hal tersebut itu dengan cara mengembangkan dengan pengalaman otodidak gitu. mengembangkan dengan otodidak Ah, dan buat konsumsi sendiri, bukan buat gitu ya. dikomersilkan. Ya, tapi ini memang benar sih membantu sekali ya. Kalau ada teman-teman yang nonton itu kan, kalau ada yang belum pernah coba, mungkin itu harus effort biasanya dimaklumin ke orang lain pecah warnanya, ke Iya. tukang setting ya, Iya. betul ya namanya tukang setting ya. Dan sebagainya ya. Jadi otomatis si plugin ini tuh sangat-sangat membantu para desainer pengusaha di industri sablon seharusnya gitu kan, Iya. dengan lebih mudah. Dan apabila sudah menggunakan dan sebagainya itu otomatis kan lebih cepat secara proses waktunya gitu. Iya. Awalnya sih memang saya bikin itu gimana caranya biar ACC lah, kalau kita nyempel ACC jadi warna harus akurat gitu Pak. Saya bikin. Tapi karena mau saya komersil kan, ini plugin ini harus user friendly gitu. Betul. Saya bikin lebih mudah, tampilannya juga gampang dimengerti sama ibu-ibu yang nggak bisa Photoshop, Ya. atau kasarnya tuh yang tadinya mungkin kenek-kenek yang kita lihat dia attitude-nya bagus, loyal gitu, udah kamu pindah ke bagian pisah warna itu bisa tuh. Jadi lebih mudah lah ya. Iyalah, jadi tinggal klik, tinggal lihat tutorialnya, udah bisa. Jadi kalaupun kayak ada teman-teman apa di Jogja itu gonta-ganti SDM bagian pisah warna,
dulu dia 2 tahun ngajarin, begitu udah jago pindah dia Pindah. buang. Heeh. Terus jadi kalau sekarang mah mereka udah nggak peduli, kamu boleh pindah, yang penting pluginnya jangan diambil gitu. Oh. Selama plugin ini ada, saya ngelatih orang baru ya paling 1 hari aja udah. Nah, si program itu tuh simple banget, maksudnya kayak otomatis atau gimana tuh si pluginnya itu memisahkan si warnanya itu. Itu mungkin ya, kalau dibilang, kalau nggak tahu ya, ini pendapat pribadi saya ya Pak. Iya. Dulu saya menggunakan yang luar itu Hah? akurasi warnanya 65 sampai 70. Oh, akurasi warnanya. Jadi kita harus adjust itu mungkin habis sejam tuh. Tapi buat orang-orang yang nggak bisa kan, kayak seperti saya dulu kan, ya udahlah daripada nggak sama sekali gitu. Nah dengan plugin saya ini mungkin bisa dikatakan 90%. Jadi 10% tuh udah ini, bahkan kadang banyak juga yang tinggal gas gitu, istilah anak-anak sablon mah tinggal Udah gas. pasti gitu kasarnya ya. Nanti paling kalau kira-kira seleranya kurang, merahnya terlalu banyak, nanti mangga di level, udah ada tutorialnya. Itu juga hanya geser-geser aja, mungkin ngabisin waktu 1 menit lah. Oh, buat jadi udah nge-adjust. komplit juga si plugin ini berupa docking ini, berupa dongle ini, ada tutorialnya juga komplit. Tutorialnya. Terus nanti setelah itu nanti kayak bikin tanda register, tanda cross kalau orang Bandung mah bilang itu otomatis. Nanti dia tinggal klik lagi. Kan kadang ada yang awam-awam nggak ngerti kan, bingung bikin. Nah itu udah disediakan. Terus nanti ngeraster juga otomatis, tinggal klik udah jadi raster gitu. Nah, Paling 3 teman-teman, kali lah klik gitu. ya, jadi teman-teman ini plugin ini tuh sangat memudahkan sekali, sangat ported untuk desainer-desainer ataupun pengusaha sablon yang perlu untuk proses pecah warna. Nah, dan juga maksudnya ini berintegrasinya dengan Adobe Photoshop. Ya kan. Nah, jadi enak banget lah gitu kalau bisa dibantu dengan alat ini tuh, otomatis mengurangi juga ke waktu pembuatan sampel dan sebagainya. Jadi nggak buang-buang waktu lah gitu ya. Nah, Om Kiki lihat gimana nih perkembangan sablon di Indonesia itu untuk kedepannya nih? Karena kan sekarang banyak gangguan ya, kayak banyak pengusaha sablon itu ngomong, wah sekarang sepi, DTF banyak dan sebagainya. Nah, menurut Om Kiki gimana tuh? Kalau saya sih mungkin gini ya Pak, DTF nggak DTF, kalau jadi duit nggak apa-apa sih gitu. Misalnya DTF sampai plasisol ya terima aja, gitu, nggak masalah. Saya nggak nyalahin juga gitu. Ya. Toh sekarang juga kalau buat teman-teman yang kira-kira modalnya terbatas, maklun aja DTF-nya. Kayak saya tuh maklun DTF aja gitu. Oke. Orderan selalu diterima, siapa tahu itu jadi pintu buat orderan yang Lainnya. kuantiti buat manual atau plasisol gitu loh. Ya, cuma maksud saya tuh yang saya tanyakan gini, kan kalau Om Kiki kan industrinya sebenarnya di sablon, handprint. Nah, menurut Om Kiki kedepannya itu sablon ini bagaimana maksudnya gitu? Kemungkinannya gitu. Kemungkinan memang seleksi alam sekali ya, Pak. Seleksi alam memang akhirnya mungkin sekarang udah terlalu banyak, mungkin seleksi nanti akhirnya dapat keseimbangan alamnya lah kali mungkin gitu. Ya, tapi kita kan harus mengupgrade dari segi kualitas, makanya kan salah satunya itu ngebantu dari pecah warna harus akurat. Nah, jadi kalau misalkan kita ngomong di dalam si industri sablon ini kan banyak hal yang harus bisa diperbaiki kan. Jadi ini adalah salah satu stepnya dengan pecah warna supaya cepat, kualitas, kemudian juga mungkin inovasi-inovasi lain di dalam si sablon tersebut gitu kan. Iya, jadi mungkin baru mudeng nih saya nih. Jadi mungkin kalau kemarin kayak gambar raster, masih sablonan jelek, mungkin
dengan pisau warna yang bagus kita bisa mendekati nih digital itu gitu. Nah, betul kan? Nah, kalaupun teman-teman nggak bisa pakai plugin alat bantu gitu Nah, buat misahinnya. Jadi betul. mungkin kalau buat kualitas handprint tuh masih aman lah, karena Heeh. sekarang perkembangannya pengetahuan teman-teman manual itu udah jauh ini. Kalau diadu sama digital beranilah gitu. Heeh. Masing-masing punya kekuatan, masing-masing punya kelemahan. Betul. Nanti pinter-pinter aja kita nyikapinnya gitu. Ya, nah dari harga sendiri antara si digital dengan si sablon manual ini gimana tuh? Sebenarnya kalau dibilang bukankah sebenarnya sablon manual itu akan lebih murah daripada sablon digital? Kalau order massal mungkin lebih Iya, murah ya. Mungkin betul ya. memang ada, maksudnya ada pasarnya masing-masing, yang order sedikit ya digital. Kalau Jadi sesuai kebutuhan sesuai ya. kebutuhan. Ya, tapi yang dengan pertanyaan saya tadi itu artinya bahwa sebenarnya dengan industri sablon itu ke depannya tetap akan mempunyai suatu market tersendiri. Kalau saya rasa sih Ya, masih cerah lah betul. harusnya. Nah, makanya dari situlah kita harus mengupgrade salah satunya ya dari yang udah Om Kiki bikin Iya. si software ini, kemudian juga bisa dari servis-servis yang lain dengan inovasi pengembangan secara obat dan sebagainya Iya. gitu. Jadi ini merupakan salah satu sarana prasarana yang bisa dipakai gitu kan. Iya. Betul ya. Nah, untuk kedepannya ada rencana pengembangan nggak kira-kira dari software? Karena kan sekarang udah ada 2 produk ya dari si software tersebut ya. Iya udah. Ya jadi ada yang Buat raster Laster. sama buat blok-blokan kalau Bandung mah, atau vektor gitu. Ya, oke. Nah, ada kira-kira pengembangan yang lainnya nggak nantinya ke depannya? Nanti paling update-annya ada gitu. Mm-mm. Terus nanti mungkin buat yang keluar negeri mungkin nggak pakai dongle paling. Oh, Jadi oke. berlangganan. Jadi dari Om Kiki rencananya akan mengembangkan si software ini sampai dengan internasional. Ya. Kemudian juga akan ada update. Nah, update-nya itu apakah bisa cerita kira-kira update-nya itu bakal di sektor apa atau option apanya? Jadi kalau update-annya yang pertama nanti lebih akurat. Heeh. Warnanya tadi 90, mungkin saya di Bisa atas jadi 90. 99%, 98% gitu. Amin. jadi upgrade lebih akurat. Terus mungkin nanti kan, karena gini Pak, kalau beda ya orang Indonesia sama orang luar nyablon tuh, Iya. terutama Eropa dan Amerika tuh beda sama kita Asia. Iya, Asia pakai line table atau double pin, betul. warna unlimited, nggak masalah. Tapi kalau di luar itu pasti dia nanya, ini kalau yang 6 warna press, yang 6 warna rotari 6 warna bisa nggak? Nah itu nanti yang pengembangannya gitu. Jadi ada, kalau kamu hanya rotarinya 6 warna, ada feature ini. Kita tambahan. Selama iya, ini kan iya. saya hanya mindsetnya yang nyablon tuh orang Indonesia gitu. Ternyata udah diskusi segala macam sama teman-teman di luar, di forum-forum luar kan nggak bisa gitu. Mereka tuh maksimal 6 warna rata-rata. Yang 8 warna tuh pro rotarinya. Dan yang 8 warna tuh sedikit karena kagok. Mending langsung sekalian otomatis gitu. Iya. Jadi perpindahannya dari 6 warna langsung ke mesin gitu. Oh. Jadi- Ini bisa juga kan sebenarnya kalau warnanya banyak sebenarnya bisa aja kan? Bisa, Bisa kan? bisa, Di lebih dari 8 warna pun juga bisa sebenarnya kan? bisa. Bisa ya. Tergantung kebutuhan berarti ya. Tergantung kebutuhan. Oke. Jadi software ini tuh jadi bisa didapatkan di mana aja nih Om Kiki? Nanti mungkin ya bisa DM di Instagram. Oke, jadi nanti teman-teman kita akan spill IG dari Om Kiki, Ya, juga mungkin ada nomor telepon, boleh nanti di spill juga. Ya, jadi teman-teman yang tertarik untuk mendapatkan si software ini atau mencoba bisa kontak Om Kiki di bawah ini. Ya, gitu ya. Nah, terus yang terakhir mungkin yang saya mau tanya itu adalah apa saran Om Kiki bagi para pengembang yang ingin berkontribusi dalam mengembangkan alat-alat kreatif seperti plugin Photoshop kayak Om Kiki ini nih?
Kan katanya tuh ada juga nih kompetitor dan sebagainya ada katanya. Mungkin saya garis apa mungkin lebih umum kali ya Pak. Iya, Mungkin nggak hanya betul. software tapi yang penting industri Iya, iya, gamelan, iya, industri iya. sablon gitu ya. Ya betul. Itu apa namanya? Jadi Indonesia ini semuanya mungkin atmosfernya udah bagus banget gitu. Iya. Produksi alat-alat sablon juga udah Iya, betul. manual gitu ya. Walaupun yang tingkat-tingkat rumahan atau gimana kayak wasbud, Heeh. kayak mesin kayak obat meja aduk vakum segala macam kan udah bisa diproduksi sendiri nih, trotari segala macam. Iya. Yang penting mas sekarang teman-teman ya kalau ada ide jadiin aja gitu. Gitu kayak sekarang kan malahan alat-alat udah alat luar kayaknya nggak susah masuk ke Indonesia kalau yang manual mah kecuali mesin gitu. Harga kan tetap menang kita nih. Betul. Untungnya di situ. Terus mungkin kayak saya di bagian softwarenya gitu. Nah itu terus nanti mungkin ya yang lain-lain kayak malahan produk-produknya kayak ada Mas Ugi dari Jogja bikin pembersih screen segala Ya gitu. betul Mas Ugi ya. Yang perbandingannya sama produk luar yang mungkin 4 kali lipat harganya gitu. Yang Lebih gitu, mahal ya. yang gitu-gitu yang maksudnya saya bangga sih sama teman-teman Indonesia gitu. Malahan ada beberapa orang kayak Esa, Cikal bikin buku gitu. Betul. Sebenarnya itu tuh yang nggak bakalan hilang dari kita tuh udah kalau ada bentuk-bentuk seperti itu nggak bakalan hilang gitu. Betul. Namanya buku walaupun bukunya udah nggak ada pasti nama yang buat bukunya pasti Ya. nggak bakalan hilang gitu. Ya, sama yang paling keren juga kan kalau saya lihat tuh gini, si industri sablon ini di Indonesia itu sangat solid. Iya. Ya, jadi ada Kenduri, ada SJT, ya. Iya. Ya, banyak malahan ada beberapa dari next event itu spek di Bekasi ya. Iya. Iya. Nah, jadi semua tuh sangat-sangat berlomba untuk memperlihatkan kreasi-kreasi Iya. mengenai sablon itu di media apapun yang bisa diaplikasikan Iya. gitu. Ya jadi jangan terpatoknya itu sablon itu hanya di kaos Iya dan benar. sebagainya. Jadi bisa juga media-media lainnya. Iya. Nah, alat yang Om Kiki ciptakan ini sebenarnya membantu untuk proses tersebut Iya. gitu. Jadi teman-teman yang tertarik harus mencoba supaya otomatis bisa prosesnya lebih cepat, warna lebih akurasi dan sebagainya. Gitu kesimpulannya Om Kiki. Ya kurang lebih gitu sih. Betul ya? Iya. Oke. Itu aja mungkin dari saya sama Om Kiki. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Dunia Sandang.